Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan Satrio Piningit menulis ulang sejarah. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sejarah itu ditulis oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau biasanya oleh para penguasa. Seolah-olah bahwasanya kebenaran suatu sejarah itu mutlak milik penguasa, siapapun yang berkuasa. Jadi pada kenyataannya banyak sekali sejarah dalam berbagai versi. Itu artinya penulisan itu biasanya lebih ke subjektif. Kekuasaan di sini bisa jadi merupakan kekuasaan politik, namun bisa jadi juga kekuasaan agama ataupun kekuasaan sosial dan lain-lain. Banyak hal yang makna kuasa di sini. Namun biasanya memang kekuasaan politik yang lebih dominan. Nah, terkait dengan seorang SP menulis ulang sejarah, ini maknanya begini, saudaraku. Sejarah seringkali ditemukan atau seringkali ditulis memang hasil riset secara ilmiah itu benar. Namun kemudian seringkali terjadi semacam kebuntuan dalam penelitian itu. Jadi keutuhan satu rangkaian biasanya bias, ada yang bias, tapi tidak semuanya. Itulah yang kemudian menimbulkan versi. Nah, dalam konsep tim Raja Wali Nusantara, SP itu mengusung konsep SRI atau spirit, religi, dan intelektual. Artinya bukan sinergi ya bahasanya. Ada 3 sudut pandang yang menjadikan sesuatu itu mutlak benarnya gitu loh. Nah, yang ditulis sejarah apa yang akan ditulis oleh SP. Jadi yang menulis ya pasti bukan seorang SP, seorang IM, bukanlah. Tapi fakta-fakta yang akan terkuak nanti itu membuat sejarah ditulis ulang gitu loh maksud saya. Jadi dengan kemunculan sosok SP atau IM itu peluangnya sejarah ditulis ulang. Banyak yang ditulis ulang. Mungkin tidak semua, tapi banyak. Karena walau bagaimanapun sejarah itu sangat berpengaruh ya terhadap karakteristik sebuah bangsa, karakteristik masyarakat, karakteristik komunitas dan sebagainya. Sejarah-sejarah yang membanggakan atau sejarah-sejarah yang berhasil membangun peradaban itu bisa menjadikan generasi penerusnya kembali bersemangat untuk berjaya. Sejarah yang akan ditulis ulang yang pertama terkait dengan kenabian. Jadi selama ini sering diidentikan bahwasanya Sulaiman itu adanya di Timur Tengah atau di tanah Arab. Maka saya sudah menyampaikan dalam video yang jauh sebelumnya bahwasanya Nabi Daud itu ada di Solo, di Surakarta. Tapi entah ya waktu itu namanya apa.
Nabi Daud ada di Solo, Sulaiman ada di Jogja, atau lebih tepatnya di daerah Sleman. Apa buktinya? Buktinya saat ini adalah untuk Nabi Daud. Nabi Daud itu mukjizatnya adalah kemampuan metalurgi atau perlogaman. Faktanya saat ini tanah Jawa itu bisa memproduksi alat musik berupa gamelan. Tidak ada di dunia yang memiliki kemampuan metalurgi seperti itu. Dari sini secara garis besar bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kemampuan metalurgi orang Jawa itu dihasilkan dari kemampuan atau dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Jadi yang Nabi Daud itu yang utamakan itu adalah pertanian, kemudian kemampuan dalam metalurgi atau dalam perlogaman, dan keindahan suara Nabi Daud itu sendiri. Makanya Kidung Agung itu sebenarnya dari Jawa gitu loh. Dan tidak heran jika orang Jawa khususnya atau orang Nusantara pada umumnya, karena sudah menyebar ya, kalau suaranya itu bisa mewakili atau bisa menjadi juara dalam kontestasi atau dalam lomba-lomba seperti musabakoh dan lain-lain. Karena keindahan suara Nabi Daud yang sebagai regenerasi karya gitu loh. Terahnya dari sana. Gitu. Jadi sejarah nanti akan terulang, akan ditulis ulang terkait dengan kenabian, bahwasanya Nabi Nuh ada di Ambarawa, Nabi Daud ada di Solo, dan Nabi Sulaiman ada di Sleman. Nah, seperti kemudian manusia-manusia purba yang ada di Mojokerto, di Sangiran, itu juga nanti akan ditulis ulang terkait dengan siapa sebenarnya makhluk atau sisa-sisa peninggalan itu. Karena jika dengan menggunakan metode intelektual tidak sampai atau mentok, nanti menggunakan dokumen juga mentok, maka nanti satu-satunya cara untuk mendeteksi atau untuk mencari kebenaran sebuah fakta itu menggunakan konsep spirit. Jadi nanti ke depan akan banyak orang-orang yang mampu melihat suatu rentang kejadian di lain waktu, bisa di masa lalu atau mungkin di masa depan gitu loh. Kalau di masa lalu itu biasanya nyata seperti video rekaman. Kalau di masa depan biasanya simbol gitu. Nah, ketika akademisi atau kaum intelektual berdebat terkait sebuah fakta, terkait sebuah riset, maka spirit akan menuntaskan atau akan menyempurnakan dengan data atau dengan rekaman video yang ada di data di spirit gitu. Sehingga nanti akan lengkap, tidak ada lagi sejarah yang terputus gitu maksudnya. Ini akan sangat, jadi gini saudaraku ya, kemunculan SP ini, kemunculan IM ini akan merubah haluan mungkin sampai 90 derajat lebih lah. Kalau kapal itu sedang berlayar, kemudian haluan ini diputar, mungkin bisa jadi diputar balik, seperti halnya video yang saya sampaikan di Langsir sore ya, apa Langsir wengi itu. Jadi nanti akan ada perubahan yang radikal. Maksudnya radikal itu perubahan yang ekstrim lah. Akan ada perubahan yang ekstrim dari peristiwa sejarah masa lalu maupun dari peristiwa yang sedang dan akan berjalan. Nah, ini menulis ulang sejarah maksudnya seperti ini gitu loh. Jadi nanti Nusantara akan menjadi titik poin, akan menjadi rujukan untuk semua keilmuan. Sehingga kemunculan SP ini menulis ulang sejarah masa lalu dan menyiapkan sejarah masa depan. Jadi grand design-nya atau master plan-nya dibuat di sini. Dalam video Langsir wengi itu sudah ditunjukkan bahwa lokomotif pindah ke gerbong paling belakang. Artinya ketika Nusantara saat ini ada dalam posisi di belakang, itu nanti akan pindah menjadi
paling depan gitu loh. Itu nanti semua keilmuan akan merujuk atau semua keilmuan nanti akan merujuk ke Nusantara, sehingga banyak teori-teori yang akan dirubah. Jadi tidak hanya aspek fakta yang ada kemudian hasil penelitian risetnya itu dirubah, tapi teori-teori itu banyak akan berubah, akan mengalami perubahan. Teori medis bisa jadi ada perubahan, kemudian teori kedokteran akan ada penulisan ulang, kemudian geografi, kemudian banyak teori-teori yang dirubah atau ditulis ulang gitu. Kenapa? Karena beberapa teori atau beberapa fakta terkait dengan dunia ini itu masih mentok atau masih tertahan pada aspek rasionalitas. Seperti halnya dimensi yang hanya dalam teori fisika bahwa dimensi keempat itu belum bisa dicapai. Kecepatan cahaya belum bisa dicapai. Tapi dengan adanya SP ada peluang dimensi keempat ditembus, walaupun nanti metodenya seperti apa. Ada peluang kecepatan cahaya bisa dilakukan, walaupun nanti seperti apa teknis ilmiahnya gitu loh. Itu. Jadi nanti akan ada penulisan ulang, bisa jadi evaluasi, bisa jadi ganti. Maksudnya ada teori yang ganti, ada teori yang dievaluasi, disempurnakan. Ini dalam sejarah belum pernah terjadi sebenarnya. Dalam sejarah belum pernah terjadi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang besar, Semisal turunnya Nabi Adam dari awal saya sudah konsisten bahwa turunnya Nabi Adam itu di Gunung Lawu. Di candi, maksudnya bukan di candi ya, di tempat yang beberapa ribu tahun berikutnya itu dibangun candi oleh Majapahit. Candi yang itu loh, suku apa Ceto itu loh, yang ada gambar manusia bersayap. Nah di situ ada gambar makhluk bersayap. Nah disitulah Nabi Adam diturunkan. Itu dulu belum ada candi itu, waktu Adam diturunkan belum ada. Nah, selama ini kan masih simpang siur. Makam Nabi Adam di mana masih simpang siur. Nah, kesimpang siuran tentang masa lalu itu nanti akan dikonfirmasi dengan sangat mudah, karena data-data masa lalu itu sudah bentuknya rekaman video, semacam rekaman video yang bisa diakses oleh orang-orang yang memang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu saudaraku. Jadi kami dari tim Raja Wali Nusantara memberikan semacam informasi lah, dalam arti versi Raja Wali tentunya, bahwasanya ke depan ini perubahannya sangat ekstrim, tapi bukan berarti ekstrim bom-boman kayak gitu, enggak. Ekstrim di sini dalam segala hal itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Makanya kita harus bersiaplah secara fisik maupun mental untuk menghadapi perubahan ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.